The MCU is back! Really? Apakah ini adalah kebangkitan MCU yang para fans atau kamu harapkan? Yes, Thunderbolts akhirnya hadir ke bioskop dan gue nontonin. Dan banyak banget sebelum gue nonton itu bilang MCU is back, MCU is back. Ratingnya juga lumayan, pada bilang bagus, pada bilang luar biasa bahkan, melampaui ekspektasi dan lain-lain dan lain-lain. Tapi apakah benar ini adalah kebangkitan yang kalian harapkan atau coping mechanism yang lagi berjalan? Jadi apa opini gue mengenai Thunderbolts yang sungguh digandrung-gandrungi oleh para fans? Disclaimer, gue memang fans DC, tapi gue tidak berharap yang terburuk untuk Marvel. Toh gue juga suka, gue juga nontonin dari MCU awal-awal. Iron Man, Hulk, Avengers, dan sampai Endgame tuh gue bener-bener ngikutin, mungkin nggak semua ya, tapi bener-bener nonton di bioskop karena saking sukanya gue bagaimana superhero dibawakan ke layar lebar. Bahkan yang seri-serisnya pun beberapa gue nontonin. Salah satunya Captain America and the Winter Soldier, itu gue nontonin. Walaupun, ya... Dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa MCU mendapatkan sebuah masa yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat tawar, sangat-sangat bahkan pahit, bahkan untuk fansnya sendiri. Fansnya udah nggak bisa belain, fandomnya udah nggak bisa bantuin. Kita semua sepakat bahwa MCU kelam. Ditambah orang-orang sudah mulai jenuh, sudah mulai jengah, sudah mulai bosan dengan tema superhero. Tapi nggak bisa tutup mata juga kalau itu disebabkan sama MCU-nya itu sendiri yang kayak nggak jelas. Universe-nya terlalu lebar tapi tidak rapi. World building-nya terlalu indah tapi terlalu timpa tindih. Sehingga semua orang yang ngikutin dari awal merasa kayak nggak di reward, nggak dihargai, dan ngapain lo ikutin itu semua karena ujung-ujungnya itu semua tidak penting. Dan itu semua diisi dengan film-film yang semakin tidak ada rasa menyenangkannya untuk ditonton, malah jadi kayak semacam bercandaan. Ini bercandaan yang gue suka banget, bahwa lu pada mesti nontonin tuh 11 Captain America dan 2 series dan 1 spin-off dan cameo-cameo di Avengers yang lain, biar paham dan ngerti kenapa sekarang Captain America shield-nya warna birunya nambah 1 lingkarannya di depan. Kayak something yang kayak why kita di reward dengan cara seperti ini untuk orang-orang yang nontonin dan ngikutin gitu. Untuk dampak yang gak begitu-begitu amat ke universe utama. Atau bahkan kebalikannya, hanya karena keinjek, kesenggol, tapi berdampak besar ke universe pertama. Pokoknya sesuatu yang ya kayak malas untuk diikutin lah jalan besarnya, karena udah terlalu bercabang dan udah terlalu, ya udahlah suka-sukanya si Kevin Feige aja, lagi ada duit siapa, lagi bisa hire siapa, lagi masih punya IP siapa, mumpung siapa harga lagi murah, lagi-lagi itu udah gue kritik di berbagai macam video ya tentang MCU itu all about money, not about story. Tapi hadirlah Thunderbolts dengan napas barunya. Banyak orang membangga-banggakan, bahkan para fans membanggakan film ini. Gue pribadi sebenarnya nggak ada niatan awal untuk nonton, sampai akhirnya ada suatu insiden di mana ada event yang gue mesti datang, tapi ternyata tiba-tiba eventnya di cancel tengah jalan, dan akhirnya kita memutuskan, gue dan tim, untuk ya udah deh kita nonton aja, yuk nonton, ada apa nih? Oh ya Thunderbolts, yuk nonton dah kita Thunderbolts. Dan gue terbayang-bayang sebutan banyak orang yang bilang ratingnya berapa, bagusnya berapa, ini kebangkitan MCU dan lain-lain. Dan pada saat gue nonton, gue nggak mau jadi orang yang so beda, gue nggak mau jadi orang yang haters, tapi gini, menurut gue, oke, nggak setuju nggak apa-apa. Menurut gue, Thunderbolts ini terlalu bagus karena fans diberikan film-film yang berakudak-kadakuduk, terlalu kuduk-kakak, sehingga film biasa aja seperti Thunderbolts yang super mid itu jadi kayak bagus banget. Jadi kayak lu terbiasa dikasih makanan gak enak seumur hidup lu, nggak seumur hidup sih, kayak 10 tahun ke belakang, terus tiba-tiba lu dikasih sesimpel mie instan yang proper, dimasak dengan kadar suhu yang baik, dengan kematangan yang tepat, dan bumbunya nggak kelebihan, lalu disediakan saus, sambal, dan kecap untuk menambah rasa. Jadi kayak enak banget karena selama ini lu dikasih makanan yang gak enak. Thunderbolts, it's mid. Thunderbolts, again, mid is not bad, mid is okay, tapi nggak sesuai sama apa yang banyak orang gaung-gaungkan menurut gua. Thunderbolts menceritakan tentang bagaimana para superhero buangan, yang mungkin bukan superhero, lebih kepada kriminal, atau mungkin vigilante, atau mungkin antihero, yang tidak memiliki moral superhero sebaik Captain America itu akhirnya dikumpulkan sama Valentina, ya, Oxe, apa sih namanya, gue lupa lah, itu semacam perusahaan-perusahaan rahasia untuk menjalankan misi-misi berbahaya untuk hero-hero yang bisa kotor tangannya gitu, yang nggak punya moral public image yang baik gitu. Dan ada Yelena, ada Red Guardian, Winter Soldier, ada Captain America KW, ada Ghost, dan ada Taskmaster. Langsung ke permasalahan pertama. Ini gue nggak tahu apakah ini sengaja atau ini bagian dari universe, atau kalian juga ngerasain hal yang sama gue. Spoiler alert ya, kalau kalian belum nonton silahkan nonton. Kenapa Taskmaster? Dor gitu dong, kayak gue nggak tahu kekuatannya, apakah dia akan tiba-tiba hidup lagi atau gimana sesuai lore-nya. Tapi kayak
Bukankah dia sosok penting di Black Widow, terus tiba-tiba gitu aja lewat? Atau karena kontrak, atau karena it's just kentang for me. Untuk tiba-tiba dia ketembak door, kayak oh, wow, oke. Karena menurut gua Taskmaster itu salah satu villain atau mungkin anti-hero yang menurut gue menarik banget loh skill setnya, dan pas mereka berantem aja pas di Vault itu keren banget gitu. Kayak berantem mereka tuh bukan tembak-tembakan laser, bukan adu-adu kekuatan banting-banting orang pakai mobil dan ke gedung kayak Superman lawan orang-orang kripto gitu. Kok orang-orang kripto apa? Apa sih nama planetnya Superman, sampai lupa tuh gue. Ya pokoknya kalian paham lah maksud gue. Terus tiba-tiba mentong gitu aja. Itu buat gue kentang banget dan tidak nyaman di kepala gue pada saat menonton. Dan langsung aja gue bahas apa yang menurut gue suka banget, yaitu adalah pertarungan-pertarungannya yang tadi nggak Superman, Shazam atau apa ya, Hulk muter-muter ngancurin hutan gitu, tapi lebih kepada human with extra power. Itu yang gue suka. Yelena yang emang assassin, para super soldier, orang-orang dengan alat-alat yang kekuatannya cukup sederhana, nggak yang tiba-tiba nembakin laser beam dari matanya dan bisa motong patung dan lain-lain. Nggak Scarlet Witch style yang tiba-tiba langsung kalau di My Rivals lu salah gerak dikit kena orbnya mampus. Bener-bener human, superhuman versus human with technology, bukan dewa versus dewa. Menyenangkan banget gue ngelihatnya, dan pertarungannya keren banget, lempar-lemparan shield, adu-adu pisau dan lain-lainnya itu menyenangkan banget, itu seru banget dan gue nungguin banget. Dan entah kenapa itu tadinya membuat apa ya, kenyamanan hati gue terhadap film ini tuh tadi bangkit banget. Dan itu kita tonton di awal-awal di Vault kan, wah kalau berantemnya kayak gini, kalau aksi-aksinya kayak gini tentang human dengan teknologi dan lain-lainnya, gue akan nikmatin banget sih. Tapi tidak, karena ternyata lawannya Sentry ya. Secara konflik gue paham dan mengerti, mereka mau ngangkat tentang mental illness, tentang PTSD, tentang urusan-urusan psikologis yang sebenarnya bukan hal yang spesial menurut gue. Udah banyak banget superhero itu kalau udah mentok sama kekuatan akhirnya bahas psikologi, tentang bagaimana mereka itu apa ya, gara-gara psikologinya lemah bisa dieksploit, atau mereka jadi jahat karena psikologinya nggak sehat. Jadi bukan gue mengeduakan masalah mental illness, tapi menurut gue urusan mental illness di sini tuh mungkin buat beberapa orang spesial ya, tapi buat gue kayak sayang banget, ini udah banyak banget di berbagai macam superhero dan agak bosan aja gitu superhero dikalahkannya dengan menyehatkan mentalnya atau dieksploit mentalnya yang lagi lemah gitulah. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak ya itu Superman gitu, ntar dicari PTSD-nya, Thor dicari kesepiannya, bagaimana dia apa merasa menyesal nggak motong pala Thanos gitu. Kayak sebenarnya psikologi juga gitu, cuman ini lebih ke mental illness yang beneran terjadi mungkin dan relate ke beberapa orang gitu, tentang masa lalu, tentang perbuatan salah, tentang tidak dihargai, tidak diakui, tidak dianggap, terus balik ke masalah keluarga dan lain-lain, yang dimana superhero ini manusia gitu, yang sebenarnya menurut gue bisa dieksplor lebih cantik lagi menurut gue. Tapi masalahnya mereka superhero gitu, gimana sih, ngerti gak sih maksud gue? Kayak mereka manusia ya. Kalau Yelena lebih enak gitu, maksudnya Yelena nggak punya super power gitu, masih kebayang di gua gitu, walaupun Red Guardian ada disuntik dan lain-lain, tapi kayak masih oke gitu. Tapi Sentry yang tiba-tiba dapat kekuatan, ini ekspektasi gua, tapi mungkin terlalu lebay. Gue tuh pengen banget ngelihat mereka superhero kelas C, B ngalahin superhero sekelas Sentry gitu, yang benar-benar kayak S gitu, yang bisa nenggelamin New York gitu dengan cara kekuatan-kekuatan sederhana mereka, dengan cara-cara mereka gitu. Kayak ya itu, kayak mereka tuh kroco-kroco yang gimana ya, ya kayak The Boys gitu loh, nggak punya kekuatan, lawan yang punya kekuatan. Ini yang punya kekuatan mid, lawan punya kekuatan Avengers level threat gitu. Tapi sayang diselesaikan dengan cara konfrontasi psikologi, yang gua nggak meniadakan masalah itu, tapi menurut gua cukup tidak terlalu menyenangkan untuk diikuti perjuangannya. Tapi setupnya A24 ya, itu baru kerasa adu 4-nya dimasuk ke dalam itu. Sebelum-sebelumnya gue nggak merasa adu 4 ya, masih Marvel style berantemnya dan lain-lain, sangat-sangat MCU dan Kevin 5G. Gue pikir premis-premisnya akan kental dengan A24 gitu loh, atau dengan konflik-konflik penyelesaiannya, dengan question-question, dengan pertanyaannya, tapi lebih bener-bener buat bocil banget gitu, bahwa pesan gue salah dulu, terus gue koreksi. Kamu kesepian nggak? Kamu nggak kesepian. Kamu tidak berharga nggak? Kamu berharga. Nggak jelek, cuman family friendly banget. Emang kurang cocok mungkin di mata gue ya, style-style A24 itu ya digituin, tapi mungkin untuk beberapa orang cocok. Walaupun gue merasakan itu kayak transformasi mereka, pindah ke tempat dan lain-lain, itu bagus. Sebenarnya gue suka banget loh film-film kayak gini yang kayak Suicide Squad tuh kan, gue mesti bandingin dengan Suicide Squad. Oh ya, banyak yang bilang bagusan ini daripada Suicide Squad. Iya, kalau lo bandingin sama Suicide Squad yang pertama gitu, bukan yang The Suicide Squad-nya James Gunn. Interaksi mereka ya awal-awal oke, keren. Menurut gue Yelena Belova ini benar-benar nge-carry the whole
tim gitu loh. Bagaimana konflik dia juga memang yang paling utama. Bucky bener-bener kayak cameo di sini. Ghost kayak numpang ada, dan US Agent juga lebih padat gitu. Sayang banget porsi the teamnya gitu, the A teamnya itu kurang menarik buat gua, kurang bisa lebih kental lagi. Dan yang gue senengin, gue nggak harus nontonin beberapa MCU sebelumnya untuk ngerti what's going on here, dan nggak tiba-tiba ada cameo ini, cameo itu, dan lain-lain udah mulai dikurangin. Walaupun di post credit masih ya jualan lah, masih oke lah, ada Fantastic Four, ya udahlah, Fantastic Four. So this movie is not that amazing, but it's not bad. Dan iya, kalau lu ngomongin kebangkitan MCU ya, secara grafik bener, yang tadinya begini jadi begini, tapi cuman gak begini gitu loh. So it's a myth, it's okay, dan lumayan buat ditonton sama orang-orang. Mungkin akan mengena di beberapa hati orang-orang tentang masalah mental illness, kesepian, worthiness, humanity-nya dibalikin di Marvel, sisi kemanusiaannya dibalikin ke Marvel, dewa-dewanya malah dibikin punya masalah mental yang bisa dihajar sama human. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking movie kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nabuding pamit undur diri, dan untuk kita semua, Avengers assembles. You know the reference?